Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irza Ramadhani akan coba untuk mensimulasikan rangkaian elektronika dengan menggunakan bantuan aplikasi Proteus untuk memenuhi kegiatan praktikum dasar elektronika. Di sini untuk modul 2, tujuan itu untuk mengetahui karakteristik dioda dan transistor melalui simulasi dan melalui percobaan juga, tapi karena disuruhnya simulasinya aja berarti kita akan berfokus pada simulasinya. Nah, dan ini daftar komponennya yang akan kita gunakan pada simulasi nanti. Lalu di sini ada rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita buat di software Proteus dan akan kita simulasikan, lalu kita ukur parameter voltase dan ampernya untuk mengetahui karakteristik dari komponen dioda dan transistor. Di sini ada rangkaian A, rangkaiannya seperti ini, lalu ada rangkaian B seperti ini, rangkaian C, dan rangkaian D dengan transistor yang dirangkai seperti ini. Untuk rangkaiannya sudah saya rakit di aplikasi Proteus seperti ini. Ini rangkaian A, rangkaian B, dan rangkaian C. Lalu untuk kegiatan simulasinya, setelah dibuat rangkaian gambar 7A, 7B, dan 7C dengan ISIS, kemudian simulasikan dengan cara memvariasikan nilai tegangan VCC mulai dari 0 volt hingga 1 volt dengan penambahan 100 mV. Jadi bertahap dari 0, 100 mili, 200 mili, 300 mili, dan seterusnya. 10 mV di sekitar daerah cut off. Jadi ini kan dioda itu kan ada tegangan cut off-nya, dimana kalau diodanya itu berbahan dasar germanium, maka tegangan cut off-nya itu ada di 0,3. Tapi kalau diodanya itu berbahan dasar silikon atau Si, maka tegangan cut off-nya itu ada di angka 0,7 volt atau 700 mV. Nah, kita lihat di aplikasi Proteus ini. Di Proteus ini kita menggunakan dioda 1N 4001. Nah, dioda 1N 4001, kita lihat di sini deskripsinya. Nah, dia itu berbahan dasar Si atau silikon, jadi tegangan cut off-nya itu dia ada di angka 0,7 volt atau 700 mV. Ini semuanya kita pakai 1N 4001. Nah, lalu di sini kan 10 mV penambahannya di sekitar daerah cut off. Jadi untuk pencatatannya sudah saya coba buat di Excel. Jadi untuk rangkaian 7A, 7B, dan 7C, dan ini step dari nilai tegangan yang akan kita ukur, dimana penambahan 100 mV dari 0, jadi 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Nah, lalu ini kan cut off-nya di 700 mili. Jadi di sekitarannya kita perubahannya 10 mV. Jadi saya di sini taruhnya di angka 660, 670, 680, dan seterusnya, seperti bisa dilihat di data Excel ini, hingga sampai akhirnya menyentuh angka 1 volt.
Lalu untuk kegiatan 2 simulasinya itu dengan menggunakan rangkaian 7D yang ini, yang transistor. Kemudian simulasikan dengan memvariasikan tegangan VCE, tapi sudah dikonfirmasi kalau bukan tegangan VCE yang divariasikan, tapi tegangan VB atau tegangan pada basis dari 0 hingga 1 volt dengan penambahan 100 mV dan dari 1 volt hingga 5 volt dengan penambahan 0,5 volt atau 500 mili. Catat tegangan arus, kemudian buat grafik hasilnya. Nah, di sini untuk mencatatnya saya juga menggunakan bantuan Excel. Ini untuk rangkaian 7D. Jadi dari 0 sampai 1 penambahannya 100 mili. Jadi 0, 100, 200, 300 dan seterusnya sampai ke 1000. 1000 ini kan 1 volt. Nah, lalu dari 1 sampai 5 volt itu penambahannya 500 mili. Jadi dari 1000 itu langsung loncat ke 1500, 2000, 2500, 3000 dan seterusnya sampai menyentuh angka 5 volt. Dan nanti hasil pengukurannya akan saya catat di sini. Begitupun juga dengan rangkaian yang sebelumnya. Jadi yang dicatat di sini adalah arusnya. Di sini juga arus, dan di sini juga arus yang melewati emitter. Jadi nanti kita taruh ampere meternya di kaki emitter yang menuju ke ground, seperti pada gambar rangkaian yang telah ada di modul. Jadi di sini ampere meternya. Oke, kita lihat ke aplikasi Proteusnya. Di sini ada rangkaian, semuanya sudah saya buat. Di sini juga ada rangkaian yang transistornya. Di sini ada ampere meter. Nanti ampere meter ini yang akan saya catat angkanya. Nah, untuk pencatatan yang pertama itu tegangan pada 0 volt. Jadi di sini kita kasih nilainya 0. Di sini 0. Di sini 0 juga, dan di sini juga 0. Oh, ini bukan 0. Oke. Yang di sini tegangannya tetap karena ini VCC. Di sini tegangannya tetap karena ini tegangan kerjanya, bukan tegangan yang menyebabkan si transistor ini membuka. Nanti akan kelihatan hasilnya di sini di ampere meternya. Oke. Setelah tegangannya kita setting, kita simulasikan. Nah, lalu kita catat. Ini ampere meter menunjukkan angka 0, di rangkaian 7A 0, 7B 0, 7C 0, dan di 7D juga 0. Maka akan kita catat hasilnya di Excel. Di sini 0, di sini 0, 0, dan juga di sini 0. Nah, lalu untuk nilai tegangan yang kedua kita menggunakan 100 mV. Jadi di aplikasi Proteusnya kita rubah lagi di sini menjadi 100 mV, atau kalau dalam voltase itu berarti 0,1. Di sini 0,1. Oh, sorry. Di sini 0,1, dan di sini juga, oh sorry, salah. Di tegangan basisnya di sini juga 0,1.
Nah, setelah dirubah, kita simulasikan lagi. Nah, di sini ada muncul angkanya. Di sini juga muncul. Ini mili, kemungkinan ini terlalu kecil nilainya. Jadi ini kita rubah dulu ke mikro ampere. Karena mungkin angkanya terlalu kecil jadi munculnya 0. Oh, sama 0 juga. Jadi kita catat saja. Di D-nya 0. Rangkaian 7D 100 mili-nya 0 volt. Lalu rangkaian 7A 0,02 mikroampere. Di sini 0,02 mikronya kita bisa pakai simbol. Terus mikroampere. Lalu rangkaian 7B 303 mikroampere. Di sini bisa kita tulis 303 pakai simbol lagi mikroampere. Nah, ini dalam satuan ampere ya, yang di sini semuanya dalam satuan ampere. Lalu yang 7C-nya 0,02 pakai mikroampere. Oke, lalu selanjutnya pada tegangan 200 mV. Nah, di sini kita stop dulu, kita rubah lagi. Ini 2. mV. Semuanya kita rubah, termasuk yang 7D. Oke, setelah dirubah semua, kita simulasikan. Nah, di sini muncul angkanya berbeda dengan yang tadi. Di sini juga masih 0, sama masih 0 juga. Tapi nggak apa-apa kan, tetap kita catat. Nah, di sini 0,021, yang 7A, yang 7B 606, yang 7C 021. Ini masih dalam mikroampere. Jadi kita catat aja. Jadi di sini 0, di sini 0,21 mikroampere. Lalu di sini 606 mikroampere. Lalu di sini 0,21 mikroampere. Oke, lanjut ke 300 mV. Ini bisa kita stop. Ini kita rubah jadi 300. Rangkaian A, rangkaian B, lalu rangkaian D. Ya, setelah dirubah jadi 300 mV tegangan VCC-nya. Bisa kita simulasikan lagi. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Di rangkaian D belum muncul juga, nggak apa-apa, tetap akan kita tulis 0. Dan di sini kita catat di sini 0. Di 7A tadi 1,93 mikro. Lalu di
7B itu 911 911 mikro. Lalu di sini 7C 1,90 mikro. Oke, lanjut ke 400 mV. Kita stop, kita rubah lagi tegangan VCC nya. Ya, setelah dirubah, kita simulasikan lagi. Nah, di sini di rangkaian 7B indikator ampere meternya menunjukkan max, berarti ini harus kita ganti parameternya dari mikroampere ke miliampere. Jadi ini di stop dulu, klik 2 kali. Nah, display range-nya kita ganti jadi miliampere lalu enter. Oke, kita simulasikan lagi. Kita lihat yang 7D. Nah, di sini udah muncul tapi masih kecil, 0,02 mikroampere. Tetap akan kita catat hasilnya di Excel. Yang ini 0,02 mikroampere. Lalu di 7A itu 17,6. Ini masih mikro. Lalu 7B nya itu 1,23 miliampere. 1,23 miliampere, atau kalau di dalam ampere itu berarti 0,00123. Oke. Lalu yang C nya itu masih mikroampere, angkanya 15,7 mikroampere. Oke. Ini benar. Lalu kita pindah lagi, ganti tegangannya jadi 500. Ini bisa kita stop, kita ganti jadi 500 mili. Yang ini juga. Ya, setelah semua diganti, bisa kita simulasikan lagi. Nah, sini sudah muncul angkanya. Yang rangkaian 7D juga sudah ada perubahan 1,36. Kita tulis di sini 1,36 mikro. Lalu yang rangkaian 7A di sini 160 mikro. Lalu rangkaian B 1,68 mili. Kita tulis dalam ampere jadi 0,00 berapa tadi itu? 168. Lalu yang rangkaian 7C nya 85,7 mikro. Kita tulis di sini 85,7 mikroampere. Nah, kita lanjut lagi ke 600 miliampere, 600 milivolt. Kita stop,
kita ganti lagi. Oke, setelah diganti jadi 600, kita simulasikan lagi. Nah, ini yang 7A sudah max, sudah maksimum, jadi kita stop dulu, kita klik 2 kali, ganti lagi jadi miliampere. Nah, bisa kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat di sini 1,46, di sini 3,27, di sini 245 mikro, dan yang rangkaian 7D-nya ada 64,1 mikroampere. Lalu kita catat hasilnya di Excel kembali. Lalu ini kita ganti untuk yang 7A, 7B, dan 7C kita ganti jadi 660, tapi yang transistor kita ganti jadi 700 mV nilai tegangannya. Oke, di sini bisa kita stop. Yang 3 ini kita ganti jadi 660. Dan yang ini kita ganti jadi 700 mV. Lalu bisa kita simulasikan. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Nah, di sini angkanya langsung maksimum. Jadi ampere meter yang ini bisa kita ganti jadi miliampere lagi. Lalu kita simulasikan. Nah, ini angkanya, lalu kita catat di Excel. Ya, lalu tegangan selanjutnya 670 dan 800 kita ganti lagi nilainya. 670, 670, dan yang ini jadi 800. Oke, kita simulasikan. Nah, ini muncul angkanya. Di sini juga muncul. Maka bisa kita catat nilainya.
Lalu untuk tegangan berikutnya 680 dan 900 mV. Ini kita stop. Ini nambah 100 jadi 900. Lalu ini nambah 10 680. Karena ini udah memasuki, sudah di sekitar area cut off nya, dia udah berbahan silikon, jadi mintanya naiknya per 10 mV. Jadi kita naikinnya 10-10. Bisa kita simulasikan. Nah, ini ada perubahan nilai ampernya, di sini juga berubah. Bisa kita catat kembali. Ya, lalu tegangan berikutnya 690 dan 1000 atau 1 volt. Di sini bisa kita ganti lagi. Setelah berubah, bisa kita simulasikan. Sudah muncul angkanya, di sini juga muncul, lalu kita catat kembali. Ya, setelah nilai tegangannya dirubah, kita simulasikan lagi. Ya, sudah muncul angkanya, yang D juga sudah muncul, lalu bisa kita catat kembali. Ya, lanjut ke tegangan 700 mV. Ini tegangan cut off. Kita lihat apa ada perubahan yang cukup signifikan dari ampermeternya. Ya, ini itu 1 volt jadi 1,5. Oke, kita simulasikan. Nah, sudah muncul angkanya, yang ini juga muncul, lalu kita catat.
Lalu lanjut ke tegangan 710 mV dan 2 volt pada transistor. Ini bisa kita stop. Di sini kita tambah 710. Dan yang ini 2 volt. Oke, bisa kita running lagi ya. Sudah muncul angkanya, lalu bisa kita rubah. Lalu bisa kita catat 14,9. Ya, sudah kita catat. Lalu kita lanjut ke 720 mV dan 2,5 volt 2500. Oke, kita ganti lagi ini 720. Dan ini tambah 500 mili jadi 2,5. Oke, kita simulasiin lagi, kita lihat dan kita catat lagi hasilnya. Lanjut ke tegangan 730 mV dan 3 volt. Kita rubah. Di sini sudah berubah. Kita simulasikan. Nah, sudah muncul angkanya. Sini juga sudah muncul, lalu kita catat lagi. Lalu tegangan 740 mV dan 3,5 volt. Ini stop, lalu kita rubah lagi. Jadi 3,5 volt. Oke, kita simulasikan. Yang di sini udah ada 16,3. Lalu di sini juga sudah ada angkanya. Kita catat kembali.
Ya, selanjutnya untuk 800 mV dan 4 volt pada transistor. Kita rubah lagi. Ini jadi 4 volt ya. Kita simulasikan ya, sudah muncul angkanya. Lalu kita catat 0,0168, lalu yang C nya 705 mikro, 705 mikro, yang B nya 112 mV, 0,112, lalu A nya 109. Ya, lanjut ke 900 mV dan 4,5 volt untuk yang transistor. Jadi ini kita rubah jadi 900 mili. Yang ini juga lalu yang ini jadi 4 tambah 500 mV jadi 4,5. Oke, kita simulasikan lagi. Sudah muncul angkanya. Di sini 0,0175. Lalu ini 965 mikroampere. 965 mikroampere. Yang B nya 623, berarti 0,623. Lalu yang A nya 0,620 mili, 0,620 mili, 0,62. Yang terakhir untuk tegangan 1 volt dan 5 volt pada transistor. Jadi di sini kita rubah jadi 1. Yang di sini juga. Dan yang ini jadi 5 volt. Lalu bisa kita simulasikan. Nah, ini semuanya menunjukkan, yang ini aja, yang 7A, 7B, dan 7C di ampermeternya itu dalam skala milivolt maksimal. Yang ini juga mikroampere maksimal. Jadi coba kita stop dulu, lalu kita ganti parameternya. Kita ganti jadi ampere supaya kelihatan angkanya. Ya, kita simulasikan lagi. Nah, di sini ini jadi, ini tadi mikro, kita pindah ke mili dulu. Soalnya tadi dipakai ampere, dia 0, berarti skalanya terlalu besar. Kita simulasikan lagi. Nah, sudah kelihatan angkanya. Yang ini juga terlihat. Lalu bisa kita catat untuk yang terakhir. 0,01717. Lalu ini sudah bukan mikro, dia nilainya 1,23 mili, 0,0023
123. Oke. Lalu yang B nya 1,84 ampere, jadi ditulisnya 1,84 ampere. Lalu yang ini 1,83, beda sedikit, 1,83. Ya, setelah kita dapatkan data hasil dari simulasi yang kita lakukan di software Proteus, ini hasil pengukuran ampere yang mana voltasenya kita rubah-rubah dan melihat respons dari ampere pada rangkaian keempat rangkaian ini, maka kita dapati datanya ini dan langsung saya masukkan ke dalam kurva yang saya buat juga di software Excel, dan seperti ini hasilnya. Tapi karena tugas saya tulis tangan, jadi ini nanti akan saya salin di kertas. Demikian, terima kasih.